Hai, salam jumpa lagi dengan channel Pet News. Kali ini Pet News akan membahas mengenai 6 pemain naturalisasi wajah baru yang akan tampil saat laga Timnas Indonesia melawan Australia. Timnas Indonesia terus menunjukkan ambisinya untuk bersaing di kancah internasional. Kali ini langkah besar diambil dengan menghadirkan 6 pemain naturalisasi baru yang siap memperkuat skuad Garuda. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan warna baru dalam permainan timnas, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Australia. Dengan latar belakang bermain di liga-liga top dunia, ke-6 pemain ini membawa pengalaman dan kualitas serta kepercayaan diri yang sangat tinggi dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Publik sepak bola tanah air pun mulai menaruh harapan besar bahwa kombinasi pemain lokal berbakat dan amunisi baru ini akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Siapa sajakah mereka? Bagaimana peluang timnas Indonesia dengan tambahan kekuatan baru ini? Simak ulasan lengkapnya dan bersiaplah menyaksikan perjalanan seru Garuda menuju kemenangan. PSSI berusaha menaturalisasi pemain untuk meningkatkan kualitas tim di semua lini, mulai dari lini belakang yang kokoh, lini tengah yang inovatif, hingga lini depan yang tajam. Para pemain ini memiliki pengalaman bermain di liga top dunia dan berharap dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Latihan ini memberikan pembuktian bagi pemain naturalisasi dan memberikan harapan baru bagi pencinta sepak bola asli. Akankah mereka mampu membawa timnas Indonesia mereka menang besar? Mari kita nantikan aksi luar biasa mereka di atas lapangan. Ke-6 pemain naturalisasi wajah baru ini diperkirakan akan bermain dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 antara timnas Indonesia melawan Australia. Pertandingan ini disebut karena ke-6 pemain ini belum berstatus WNI pada pertandingan sebelumnya antara timnas Indonesia dan Australia. Meskipun beberapa dari mereka sudah menjadi WNI dan bahkan bermain untuk timnas Indonesia, sebagian lagi masih melakukan proses naturalisasi. Setelah proses naturalisasi selesai, 6 generasi baru akan bermain melawan Australia di matchday ke-7 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 20 Maret tahun 2025. Siapa pemain yang dimaksud? 6 pemain naturalisasi wajah baru yang resmi bermain dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Australia, yaitu pertama, Eliano Rogers. Pemain PSIS Seoul ini membuat debutnya untuk timnas Indonesia di pertandingan melawan Bahrain. Pada saat itu, Eliano bermain selama 45 menit dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 2-2. Setelah itu, pelatih Sintayong tidak menggunakannya lagi. Diharapkan bahwa STY akan memberi Eliano kesempatan lagi untuk menunjukkan kemampuan saat melawan Australia nanti. Pemain kedua yaitu Tim Geybens. Tim Geybens merupakan pesepak bola keturunan yang masih terbilang muda. Ia dinaturalisasi karena untuk memperkuat timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Asia U20 tahun 2025. Namun ada potensi Geybens bisa ditarik Sintayong ke tim senior jika dia proses naturalisasinya rampung pada Februari 2025 mendatang. Tim lahir di Oldenzaal, Belanda pada 21 Juni 2005 dan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Dengan postur 184 cm, Geybens memiliki kemampuan dalam bertahan sekaligus membantu serangan, menjadikannya kandidat ideal untuk menambah amunisi skuad Garuda. Karirnya dimulai dalam Akademi FC Twente yang merupakan salah satu klub terkenal Belanda bahkan Eropa, sebelum akhirnya kini memperkuat tim senior FC Emmen. Di level klub, ia telah mencatatkan 12 penampilan bersama FC Emmen. Geybens juga sebelumnya memperkuat timnas U20 Indonesia
di ajang Maurice Revello Tournament 2024 tampil dalam 4 pertandingan dengan performa yang menuai banyak pujian. Nantinya Gibbons akan bersaing dengan Pratama Arhan, Shane Patinama, Nathan Choi-on, dan Calvin Verdong di sektor back kiri. Pemain yang ketiga yaitu Dion Marks. Sama dengan Gibbons, Marks diproyeksikan untuk timnas Indonesia U20. Namun peluangnya dimainkan di skuad senior cukup besar. Dion Marks sebelumnya sudah pernah membela timnas Indonesia U20 pada ajang Talent Cup yang sekaligus dijadikan ajang seleksi khususnya bagi para pemain keturunan. Memiliki nama lengkap Dion Wilhelmus Edi Marks. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu lahir di Belanda pada tanggal 29 Juni 2005. Dion mengawali karir sebagai sepak bolanya dengan bergabung bersama Akademi SF Sparrow. Di tahun 2014, dirinya memutuskan untuk hijrah ke tim muda VTC Arnhem. 7 tahun menimba ilmu di VTC, pemain berpostur 188 cm ini akhirnya hijrah ke NFC Nijmegen. Di sana ia juga bermain bersama tim muda kelompok umur di kategori U17, U18 dan saat ini U21. Bersama NEC Nijmegen, Dion sudah tampil sebanyak 39 kali dan mencetak 3 gol. Langkah naturalisasi Dion Marks menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif di masa depan dengan usianya yang masih muda dan berpengalaman bermain di klub-klub Eropa. Dion memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting di lini pertahanan timnas. Postur ideal, kemampuan bertahan yang kokoh serta pengalamannya di berbagai level usia membuatnya menjadi prospek menjanjikan bagi timnas Indonesia U20 maupun senior. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, Dion diharapkan mampu memperkuat timnas di berbagai turnamen internasional, khususnya Piala Asia U20 tahun 2025 nanti. Yang keempat yaitu Kevin Dix. Kevin Dix belum dinaturalisasi saat Indonesia menahan Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Karena itu, ia akan menjadi pemain baru dalam pertandingan melawan Australia. Sebaliknya, pemain FC Copenhagen itu telah melakukan debutnya untuk timnas Indonesia. Pada November 2024, tim Garuda kalah 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada matchday kelima di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia. Yang kelima ada Mads Hilgers. Mads Hilgers sejauh ini sudah mencatatkan 2 caps bersama timnas Indonesia, tepatnya ketika imbang 2-2 kontra Bahrain dan kalah 1-2 melawan China. Hilgers pun siap untuk bertarung lagi membela timnas Indonesia saat melawan Australia nanti. Kehadiran back FC20 itu jelas akan menambah kekuatan timnas Indonesia di lini pertahanan. Yang keenam dan terakhir yaitu Ole Romeni. Sejauh ini proses naturalisasi Romeni masih berlangsung. Tentu saja diharapkan proses naturalisasi striker FC Utrecht ini selesai sebelum Maret 2025. Karena kehadiran Romeni akan menambah kekuatan timnas Indonesia di lini depan. Selain itu, Ratnan Oratmangun tidak akan hadir karena akumulasi kartu. Sehingga kehadiran Ole Romeni ini sangat diharapkan dan sangat membantu untuk timnas Indonesia saat melawan Australia. Bagaimana kiprah ke-6 pemain naturalisasi ini nantinya? Kita akan tunggu aksinya saat Indonesia melawan Australia. Kita berharap tidak ada aral melintang untuk proses naturalisasi mereka, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan kekuatan Indonesia akan bertambah baik dan kita siap untuk mengalahkan Australia.
Dengan mengalahkan Australia, maka peluang kita ke Piala Dunia tahun 2026 makin terbuka. Demikian ulasan dari Pet News mengenai 6 pemain naturalisasi baru yang akan memperkuat timnas Indonesia melawan Australia. Ayo dukung terus channel ini agar Anda dapat menyaksikan tayangan-tayangan Pet News selanjutnya. Salam sehat buat kita semua. Ciao.